Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Di kelas 7 kalian udah pernah dapat tentang persamaan linear satu variabel. Nah, ini kita melanjutkannya. Kalau di kelas 7 hanya satu variabel, di kelas 8 ini kalian akan belajar yang memiliki dua buah variabel. Sebenarnya ini udah sering kalian lihat kalau belajar aljabar. Aljabar itu memiliki lebih dari dua variabel biasanya. Nah, ini kita khusus belajar yang hanya dua variabel saja. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama, tentu saja kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari persamaan linear dua variabel atau yang biasa disingkat sebagai PLDV, persamaan linear dua variabel. Yang kedua, seperti apa sistem persamaan linear dua variabel atau sering disingkat menjadi SPLDV. Yang ketiga, kalian akan belajar cara menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ada beberapa metode, ada metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran antara substitusi dan eliminasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana atau seperti apa penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang pengertian persamaan linear dua variabel. Jadi, apa itu persamaan linear dua variabel? PLDV atau persamaan linear dua variabel merupakan persamaan yang mengandung dua variabel. Jadi ada dua buah variabel di mana pangkat atau derajatnya dari tiap-tiap variabelnya sama dengan satu. Jadi lebih mudahnya itu variabelnya pangkatnya cuma satu, nggak ada yang pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Jadi pangkatnya hanya satu. Dalam matematika biasanya pangkat satu tidak perlu dituliskan gitu ya. Seperti apa modelnya? Nah, bentuk umum dari PLDV atau persamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. Nah, ini bentuknya AX plus BY sama dengan C. Ini mirip dengan yang kalian dapatkan di bab sebelumnya. AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau ini AX plus BY sama dengan C. Sekarang kita analisis komponen apa saja yang ada di bentuk umum PLDV ini. Yang pertama, ada huruf A dan B. Jadi, A dan B di dalam PLDV itu disebut sebagai koefisien. Ini udah dapatkan ya di kelas 7. Kemarin pas belajar gradien juga dapat yang kayak gini. Jadi A dan B itu koefisien, biasanya dalam bentuk angka gitu ya. Dia selalu dalam bentuk angka. Sekarang ada X dan Y. Nah, X dan Y ini disebut sebagai variabelnya. Jadi variabel selalu disimbolkan dengan huruf dari A sampai Z. Jadi tergantung si pembuat soal mau pakai huruf apa gitu ya. Yang pasti variabel itu selalu disimbolkan dengan huruf. Kalau koefisien kan angka. Nah, kalau variabel huruf. Sekarang yang terakhir yaitu C. C adalah konstanta. Ini udah sering didengar pastinya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan persamaan linear dua variabel? Kata kuncinya adalah dua variabel. Artinya di dalam persamaan ini ada dua buah variabel. Kalau di sini ada variabel X dan variabel Y, itu menunjukkan kalau jumlah variabelnya ada 2. Contohnya dalam bentuk angka. Nah, 5X ditambah 2Y dikurang 2 sama dengan 0. Dia disebut PLDV karena ada dua buah variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Dan yang paling penting juga tadi di pengertian awal disebutkan kalau variabelnya berpangkat 1. Nah, semuanya berpangkat 1 nih. X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Walaupun pangkat 1 tidak perlu dituliskan. Jadi cukup X dan Y saja. Contoh lainnya, 3X tambah 4Y sama dengan 12. Ini juga punya dua variabel, variabel X dan variabel Y. Dan pangkatnya juga hanya 1. Lanjut.
ke sistem persamaan linear dua variabel. Jadi apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Jadi sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel. Jadi ada dua buah persamaan, dua persamaan linear yang memiliki dua variabel dan keduanya memiliki hubungan antara persamaan satu dengan persamaan yang lain. Kemudian dia juga mempunyai satu penyelesaian. Jadi seperti apa sih maksudnya? Maksudnya seperti ini. Jadi bentuk umum SPLDV sama seperti tadi, AX plus BY sama dengan C. Persamaan lainnya PX plus QY sama dengan R. Jadi sistem itu ketika di antara dua persamaan ini memiliki hubungan. Seperti apa hubungan di antara mereka? Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis komponen-komponennya. Jadi yang ada di sini kita analisis. Yang pertama kita analisis koefisiennya. Koefisiennya yang persamaan pertama punya A dan B. Ini dia koefisiennya A dan B. Sedangkan persamaan kedua koefisiennya adalah P dan Q. P dan Q. Apakah sama koefisien keduanya? Nggak sama. Jadi yang ini AB, yang ini PQ. Sekarang setelah koefisien kita analisis apa lagi? Variabelnya. Lihat variabel di sini. Di persamaan pertama variabelnya adalah X dan Y. Persamaan kedua variabelnya juga X dan Y. Jadi variabelnya yang pertama X dan Y, persamaan kedua juga X dan Y. Dapat nih yang sama, variabelnya sama. Ini hubungan antara mereka. Mereka punya variabel yang sama. Terus analisis yang terakhir adalah koefisien variabel. Yang terakhir adalah konstantanya. Nah, konstantanya beda. Yang ini C, yang ini R. Jadi dari situ kalian udah bisa lihat hubungan antara dua persamaan itu. Yang menjadi hubungan mereka atau menjadi jembatan hubungan mereka adalah variabelnya. Variabelnya sama XY. XY. Ini kalau dalam bentuk seperti ini. Sekarang kita coba dalam bentuk angka. Nah, ada dua persamaan, 5P dikurang 7Q sama dengan 6. 7P ditambah 2Q sama dengan 9. Sama seperti tadi, kita analisis koefisien terlebih dahulu. Di persamaan pertama, koefisien adalah 5 dan 7. Sedangkan di persamaan kedua, koefisiennya adalah 7 dan 2. Ini negatif 7 ya, punyanya ini nih. Jadi koefisiennya adalah 5 dan ini negatif karena tanda di depannya tanda negatif. 5 dan negatif 7. Sedangkan untuk persamaan kedua adalah 7 dan 2. Dari sini ya, ini 7, ini 2. Nggak ada yang sama ya antara koefisien persamaan pertama dengan koefisien persamaan kedua. Sekarang kita masuk ke variabelnya. Variabelnya coba lihat. Yang ini P, yang ini Q. Jadi di persamaan pertama variabel yang digunakan adalah P dan Q. Sedangkan di persamaan yang kedua yang digunakan adalah P, Q. Ternyata variabelnya sama. Jadi di persamaan pertama ada P dan Q, di persamaan kedua juga ada P dan Q. Terakhir yang dianalisis adalah konstantanya. Yang persamaan pertama 6 dan persamaan kedua konstantanya 9. Nah, dari dua contoh ini kita dapat menyimpulkan kalau hubungan antara persamaan di sistem persamaan linear dua variabel adalah variabelnya. Kita harus perhatikan variabelnya. Ini jelas kan ya? Di koefisien nggak ada yang sama, di konstanta nggak ada yang sama. Yang bisa sama hanya di bagian variabel. Nah, dengan seperti ini dikatakan keduanya memiliki hubungan karena memiliki kesamaan. Jadi dia disebut memiliki hubungan karena ada yang sama di antara persamaan itu, yaitu variabelnya. Ini juga sama. Variabelnya
yang satu PQ, yang bawahnya juga PQ. Oke, itu dia penjelasan singkat untuk pengantar materi persamaan linear dua variabel. Untuk cara menentukan penyelesaiannya akan kita bahas di video yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.